Kadang kita bertanya, kenapa sih kegagalan, kehancuran, kesedihan harus terjadi? Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa sesungguhnya mungkin kehancuran itu terjadi untuk sebuah kebaikan? Ya, kehancuran kadang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, kualitas hidup kamu. Jika kamu ingin benar-benar meningkatkan kualitas hidup kamu gak bisa hanya mengharapkan semua hal tetap sama. Kita harus berubah, kamu harus berubah. Dan berubah itu kan tidak terjadi dengan sendirinya. Berubah itu tidak terjadi secara ajaib, tiba-tiba semuanya langsung menjadi lebih baik. Gak seperti itu. Jika kamu sungguh-sungguh benar-benar ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, berarti kamu harus naik level. Dan untuk bisa naik level dibutuhkan usaha. Gak bisa terjadi begitu saja. Butuh komitmen, butuh energi, dan juga butuh dedikasi yang kuat. Nah, dengan seperti itu, makanya kamu akan siap dan tangguh untuk bisa melakukan banyak hal dan bisa menerima bahkan termasuk proses kesulitan atau proses kehancuran. Karena disitulah sebenarnya kamu sedang dibentuk untuk mengembangkan dirimu yang sesungguhnya. Saya selalu percaya bahwa sometimes things will get worse before they get better. Jadi seringkali nih sesuatu hal yang mungkin terlihat atau terasa buruk atau bahkan menjadi lebih buruk, sebenarnya itu adalah saat-saat sebelum itu akan berubah menjadi lebih baik. Dan saya yakin bukan hanya saya yang mengalami itu, kamu pun pasti pernah mengalaminya. Pada dasarnya semua hal itu perlu mengalami kehancuran, perlu mengalami titik terendah. Dan kadang kehancuran itu perlu supaya kita bisa mengatur ulang kembali. Seringkali kehancuran itu buat saya adalah proses pembentukan. Sesuatu yang awalnya terlihat seperti sebuah kekacauan, padahal itu adalah proses menuju perbaikan. Ya, proses pembentukan. Dan saya ingin kamu pada saat ini bisa mereframe, membingkai ulang pola berpikir kamu, cara berpikir kamu. Saya ingin mengajak kamu untuk bisa melihat bahwa sesuatu yang ini terlihat seperti sebuah beban, sebuah kesulitan, sebuah kesedihan, sebenarnya ini bukan beban, tapi itu adalah berkat. Ya, berkat dari hidup, berkat dari Tuhan yang memang diberikan untuk kebaikan kamu. Nah, tapi tentu saja ya, kita harus bisa mengubah pola pikir kita dan memakai kacamata yang berbeda untuk bisa melihat beban itu menjadi sebuah berkat. Percaya deh, percaya bahwa segala sesuatu yang buruk itu memang diperbolehkan terjadi dan memang dibiarkan terjadi dalam hidup kamu karena itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Segala sesuatu telah diatur ulang untuk memberikan ruang baru untuk kamu. Ya, proses kehancuran itu seringkali memberikan sebuah ruang untuk kamu mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Sesungguhnya kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan, jauh lebih tangguh dari apa yang kamu bayangkan, dan saya sungguh percaya bahwa kamu bisa melewati apapun juga, apapun cobaan, kesulitan, apapun yang kehidupan berikan kepada kamu. Karena semua yang kita alami sebenarnya hanyalah ujian dari semesta. Semua yang kita alami adalah ujian dari Sang Pencipta. Dan kita pasti percaya bahwa Sang Pencipta nggak akan pernah memberikan ujian di luar kemampuan kita. Satu hal yang harus kita ingat, namanya juga ujian. Semua ujian yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Nggak akan menetap selamanya. Kesulitan akan berganti. Setiap masalah pasti ada solusinya. Musim kehidupan juga akan selalu berganti. Dan satu hal yang harus selalu kita yakini, kita tidak sendiri, ada Tuhan yang selalu mendampingi. Walaupun ini ujian, tapi gurunya tetap memperhatikan kok. Walaupun ini ujian dan gurunya nggak ngasih soal bocoran atau nggak ngasih bocoran jawaban, tapi saya yakin Sang Guru, Sang Maha Guru sungguh-sungguh memperhatikan dan memastikan bahwa kita bisa melalui semua ujian ini. Ya, kehancuran yang kamu alami adalah hal penting yang bisa dan harus kamu lewati supaya kamu bisa menjadi versi lebih baik lagi dari diri kamu. Supaya kamu bisa mencapai versi terbaik dari diri kamu. Kehancuran seringkali membuka ruang untuk pembentukan. Titik terendah bisa menjadi titik balik.
Jadi daripada melihat kehancuran sebagai sesuatu yang buruk, lebih baik kamu melihatnya sebagai sebuah tanda bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa, dan alam semesta ingin memberitahu kepada kamu. Ada sesuatu loh yang sedang berubah, ada sesuatu yang lebih baik lagi loh yang sedang menanti. Dan ketika kamu memilih untuk percaya, dan ketika kamu memilih untuk bisa melihat dengan mata iman, kamu akan melihat bahwa kehancuran itu adalah hal yang baik dan itu bisa dilalui. Ketika kamu mulai melihat saat-saat tergelap kamu sebagai sebuah proses sebelum kamu menemukan saat-saat terindah kamu, maka kamu akan bisa lebih bersyukur ketika mengalaminya. Saat-saat terpuruk, saat-saat tergelap dalam hidup kamu menjadikan kamu orang yang kuat, tangguh, dan kamu pasti bisa. Ya, saat terpuruk ini adalah sebuah peluang untuk kamu bertumbuh. Untuk kamu bisa belajar, untuk kamu bisa lebih tangguh. Jadi, percaya dengan saya bahwa kamu pasti bisa melewati apapun. Saya percaya kok sama kamu. Masa kamu gak percaya dengan diri kamu sendiri? Dan di saat-saat terpuruk itulah kamu akan menciptakan bagian-bagian baru yang ada di diri kamu, yang menjadikan kamu adalah kamu. Ya, saat terpuruk bukanlah kekalahan. Saat terpuruk kamu bukanlah kekalahanmu. Itu hanya signal bagi kamu untuk menemukan sesuatu yang akan menjadikan kamu versi terbaik dalam hidupmu. Saat-saat terpuruk kamu tidak mendefinisikan siapa kamu. Tapi justru saat-saat itulah yang akan membentuk dirimu. Ya, saat terpuruk adalah saat kamu dibentuk. Jadi, ketika kamu sekarang berada di situasi sulit ini, berprasangka baiklah. Karena tidak lama lagi, kamu akan melihat buah yang indah dari proses pembentukan ini. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.